seriusan gak bisa nganterin gue pulang? Iya, Cit. Kalau seandainya kamu pengen pulang, kamu pengen ganti baju, suruh orang rumah aja, siapin. Dan bawa pakai ojek online ke sini. Dan bener apa kata Ata, mau kamu capek banget. Mending kamu ke kantin, kamu istirahat. Kasian kalau bolak-balik. Tadi kan kamu lihat sendiri kan, macet banget jalanan. Tapi, Aku pamit, Cit. Raf, lo serius gak mau nganterin gue pulang, Raf? Raf, buka pintunya dong, Raf. Beneran pergi. Raf, tunggu, Raf, buka pintunya dong, Raffi. Bucin banget Citra, sampai segitunya ngejar mobilnya si Raffi. Raf, tunggu, Raffi. Raffi, tunggu. Raffi. Kenapa Citra ngejar Raffi ya? Emang Raffi nggak mau gitu balik nganterin Citra? Atau cuma modusnya Raffi aja? Raffi, tunggu. Raffi. Ih. Stop. Cit, kamu kenapa ngehalangin aku? Lo kok tega banget sih ninggalin gue, Raf? Loh, aku nggak ninggalin kamu. Kan tadi aku bilang, kalau seandainya kamu bolak-balik, pasti bakal kena macet. Udah deh, lo gak usah so ide. Iya kan lo mau ninggalin gue karena lo pengen gue sama Ata itu balikin lagi? Udah lah, Raf, gue sama Ata itu gak bisa disatuin lagi. Percuma. Cit, tahan emosi kamu. Ya gimana gue gak mau emosi? Ata itu udah gak percaya sama gue, Raffi. Kamu yakin? Atau udah nggak percaya lagi sama kamu? Gue yakin 1000% malah. Contohnya aja sekarang. Gue yakin Ata pasti mikir kalau gue itu bucin sama lo. Ya karena gue minta lo buat jemput gue di rumah sakit, terus nganterin gue pulang. Ata itu udah mikir gue yang jelek-jelek. Padahal seharusnya dia itu bisa belajar dari lo. Padahal kita berdua itu gak punya hubungan spesial. Tapi lo selalu tulus sama gue, selalu effort sama gue. Dan harusnya Ata bisa ngelakuin hal yang lebih dari yang lo lakuin ke gue. Tapi buktinya sekarang apa? Enggak kan? Harusnya kalau dia lebih sayang sama gue bisa dia lakuin hal seperti itu. Tapi buktinya sekarang apa? Enggak, Raf. Citra beneran gak nyadar apa? Kalau dia tuh udah kepancing sama Raffi. Fix, dia udah bucin banget. Jadi gak ngerti lagi nih kalau Raffi sebenarnya modus dan sok baik ke Citra. Gue yakin banget Raffi cuma pura-pura aja nyuruh Citra deketin gue. Karena Raffi tahu kalau dia tuh kelihatan baik. Citra pasti lama-lama luluh dan bisa nerima cinta dia. Cit, aku gak maksa kamu untuk balikan sama Ata. Tapi kamu coba pikirin deh, sebelum semuanya terlambat. Pikirin Raisa. Tanpa lo ngomong soal Raisa juga, gue selalu mikirin soal Raisa. Tapi Raisa itu masih kecil, Raf. Dia gak tahu hubungan gue sama Ata tuh sekarang kayak gimana. Jadi gue bisa handle masalah gue sendiri. Iya, sekarang masih kecil. Coba 5 tahun ke depan, dia udah bisa nanya, di mana papi aku? Kok aku nggak kayak teman-teman aku ya? Nggak pernah bisa ketemu sama papi aku? Tolong, Cid, pikirin Raisa. Gue sama Ata emang udah gak bisa disatuin lagi. Dan gue rasa ini udah keputusan yang terbaik buat Raisa. Gue cuman gak mau kalau anak gue sendiri besar dengan mental yang gak baik karena bokap sama nyokapnya berantem mulu. Lo ngerti kan posisi gue? Kalau kamu masih sayang dan cinta
sama Atta, coba deh kamu singkirin ego kamu. Marah itu wajar, Cid. Dan beda pendapat, itu nggak salah. Tapi kalau kalian nyingkirin ego masing-masing, kalian nggak akan berantem kayak gini. Udah deh, Raf. Bisa nggak kita nggak usah bahas soal ini lagi? Nggak usah bahas soal Atta. Capek gue. Iya, lebih capek lagi kalau kamu bolak-balik dari rumah sakit ke rumah sakit. Capek. Ayo, Cid. Dah, sekarang kamu mendingan masuk dan aku janji sama kamu. Aku bakal pesenin makanan kesukaan kamu. Aku pamit ya. Gue jadi bingung deh. Kalau emang Raffi mau modusin Citra, gak mungkin juga kan dia bilang semua itu. Apa mungkin Raffi emang beneran tulus ke Citra? Dan gue yang udah salah nuduh dia macem-macem. Ini Kak Teh. Selain surat yang ada di diari Mama, aku juga nemu surat lainnya di dalam kotak ini, Kak. Kamu nemuin itu di mana? Di koper dalam lemari. Itu punya Mama. Tante Nawang kirim itu atas nama Papa tapi nggak disampaikan ke Papa. Dan aku udah cek ada beberapa amplop yang belum dibuka atau masih utuh. Kok kakak baru tahu ya? Mama nyimpen semua surat ini dan nggak pernah dikasih ke papa. Ya mungkin Mama udah terlanjur sakit hati sama Tante Nawang. Dan yang lebih kagetnya, Kak, aku nemu uang dari sisipan amplop yang dikirim Tante Nawang.